ini dulunya bernama HIS atau Hollands Inland School yang dibangun sekitar tahun 1915. Gedung ini berdiri di atas tanah sumbangan Sri Sultan Hamengkubuwono VII pada waktu itu. Pada masa Jepang, bangunan ini digunakan sebagai gedung sekolah rakyat atau biasa disingkat dengan SR. SR adalah sekolah pendidikan tingkat dasar seperti SD saat ini. Pada masa agresi militer Belanda kelas 2 tahun 1949, gedung SMP Negeri 6 Yogyakarta digunakan sebagai markas tentara Belanda. Pada tahun 1950 sampai 1960, bangunan ini digunakan secara bergantian sebagai gedung SGA dan SGB. SGA adalah sekolah guru atas menyiapkan guru SMP, sedangkan SGB adalah sekolah guru SD. Pada tahun 1960, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 167 SKB 3 tertanggal 25 Mei 1960, SGB Negeri 1 Yogyakarta diganti menjadi SMP 6 Yogyakarta. Seluruh guru dan sebagian karyawan SGB menjadi guru dan karyawan SMP. Bangunan sekolah merupakan peninggalan masa kolonial Belanda dengan ciri-ciri jendela yang lebar dan langit-langit atau plafon yang tinggi. Arah hadap bangunan ke utara secara arsitektural. SMP Negeri 6 Yogyakarta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bangunan tinggi, besar, jendela, dan pintu besar. Dengan kerapia langit-langit tinggi, mempunyai roster pada dinding-dinding serta halaman luas di depan sekolah. Sekolah ini terletak di Jalan R.W. Monginsidi nomor 1 Yogyakarta. Tepat di sebelah selatan terdapat gedung SMK Negeri 2 Yogyakarta atau yang dulu bernama Princess Juliana School. Sekolah ini secara konsisten meraih prestasi di berbagai bidang, didukung oleh fasilitas dan tenaga pengajar berpengalaman. Yang pertama, prestasi akademik dan kelembagaan. Yang kedua, bidang olahraga. SMP Negeri 6 Yogyakarta memiliki komitmen kuat dan memadukan literasi serta sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa Satria Tama atau biasa disebut. Sekolah ini secara aktif menyelenggarakan kegiatan yang mengambungkan kemampuan membaca, menulis dengan ekspresi budaya lokal dan modern melalui yang pertama, gebyar budaya Satria Tama, yang kedua, wayang kulit, yang ketiga, musikalisasi gurit, yang keempat, grebek sinau. Beberapa ekstrakurikuler unggulan yang menonjoli meliputi pramuka, jurnalistik, rohis, satgas, olahraga seperti basket, renang, dan tenis, serta kelompok seni atau bakat lainnya untuk mengembangkan potensi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan memberikan penyuluhan di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Di minggu pertama, kita menjelaskan tentang SPMB di kelas 9. Kita dibagi menjadi 3 kelas dan per kelas diisi 2 orang. Ternyata, setelah kita selesai penyuluhan, ada yang berminat untuk daftar ke SMK Kesehatan Binatama. Maka dari itu, kita berikan kartu rekomendasi untuk mendaftar di SMK Kesehatan Binatama. Di minggu kedua, kita menjelaskan tentang materi gizi seimbang. Pada pagi hari, kita melakukan sapa pagi dan senam terlebih dahulu. Pada saat jam istirahat, kita membagikan TTD di setiap kelas. Lalu, saat penyuluhan materi, kita sedikit memberikan gift untuk adik-adik yang bisa menjawab tentang materi gizi seimbang.
ketiga, kita menjelaskan tentang P3K. Pada saat pagi hari, kita melakukan sapa pagi, memotong obat tablet tambah darah, dan sarapan. Saat penyuluhan materi, kita ada sedikit praktek bagaimana sih cara P3K pada saat kecelakaan motor. Setelah materi selesai, kita melakukan ice breaking agar murid-murid SMP Negeri 6 Yogyakarta tidak mengantuk. Minggu keempat, kita menjelaskan tentang materi KRR. Seperti biasa, pagi hari selalu sapa pagi dan senam. Pada jam istirahat, kita memotong obat tablet tambah darah dan membagikan ke kelas 7, 8, dan 9. Setelah itu, kita melakukan penyuluhan materi KRR. Setelah penyuluhan materi KRR, kita sedikit berbincang-bincang dengan murid-murid SMP Negeri 6 Yogyakarta. Di minggu kelima, kita melakukan penyuluhan materi tentang PHBS atau bisa disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat jam istirahat, kita memotong tablet tambah darah dan membagikan ke kelas 7, 8, dan 9. Setelah itu, kita melakukan penyuluhan materi dengan semangat. Pada selesai kita melakukan penyuluhan, ternyata ada adik kelas 7 yang kakinya terluka. Maka dari itu kita melakukan P3K untuk luka tersebut agar tidak infeksi. Di minggu ke-6, kita melakukan penyuluhan materi tentang kesehatan mental. Seperti biasa, kita membagikan tablet tambah darah. Setelah itu, kita melakukan penyuluhan materi tentang kesehatan mental. Jadi, kita menjelaskan apa itu kesehatan mental, apa penyebab gangguan kesehatan mental, dan bagaimana cara melakukan kesehatan mental pada di kelas 7A tersebut. Di minggu ke-7, kita melakukan penyuluhan materi tentang aksi sosial. Seperti biasa, kita selalu melakukan sapa pagi dan senam. Mohon maaf sebelumnya belum tercantum dalam video, tetapi setiap pagi kita selalu melakukan sapa pagi dan senam. Saat penyuluhan materi, kita menjelaskan tentang pengertian aksi sosial, manfaatnya, bentuk-bentuk peduli kasih, cara memulai peduli kasih, nilai-nilai dalam berbagi, dan kesimpulan tentang materi aksi sosial. Di minggu yang sama, kita melakukan penyuluhan materi tentang cerdas tanpa nafsa dan rokok. Kita setiap pagi selalu sapa pagi, membagikan tablet tambah darah, dan sarapan. Tetapi kita saat penyuluhan materi di jam yang berbeda. Jadi yang aksi sosial di jam ketiga dan nafsa rokok di jam ke-6. Saat penyuluhan materi tentang cerdas tanpa nafsa dan rokok, kita menjelaskan tentang pengertiannya, bahaya rokok dan nafsa, dan cara menghindari rokok dan nafsa. Di minggu ke-8, kita melakukan penyuluhan materi tentang inovasi herbal. Inovasi herbal ini membuat hand sanitizer dari daun sirih dan perasan jeruk nipis. Saat penyuluhan materi, kita menjelaskan tentang apa itu inovasi herbal, tujuan inovasi herbal, dan manfaatnya. Menjelaskan tentang produk hand sanitizer dan cara pembuatan hand sanitizer dari daun sirih dan perasan jeruk nipis. Di minggu
minggu terakhir adalah penarikan duta kesehatan di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Saat penarikan duta kesehatan, kita berada di ruangan meeting untuk evaluasi bagaimana setelah duta kesehatan di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Setelah itu, kita berfoto bersama kepala sekolah dan wakil sekolah, dan sempat berfoto dengan adik-adik SMP. Setelah foto, kita memberikan bingkisan kepada Ibu Tia sebagai pembimbing di SMP Negeri 6 Yogyakarta saat kita memberikan penyuluhan materi pada adik-adik kelas di sana. Halo deh, halo permisi, maaf mengganggu waktunya. Namanya siapa? Aku Arya dari kelas 7B. Aku Altam dari kelas 7B. Oke deh, jadi di sini kakak mau tanya seputar dari kita selama 4 bulan terakhir ini, dari kita penyuluhan itu pesan dan kata-katanya apa buat kita dari kalian? Pesan, semangat terus, berjuang selalu. Semoga sukses. Oke, makasih ya. Ini apa? Berfokus pada apresiasi dan antusiasme. Oh iya, bagus. Makasih ya, Dek. Iya. Makasih. Sekarang jalannya berarti. Ya, Dek, bentar. Boleh minta punya sebenarnya? Maaf ya, namanya siapa? Vela, Dari kelas berapa? 9A. Oke, Vela dari 9A ya. Jadi kakak perwakilan dari teman-teman kakak. Jadi mau menanyakan seputar 4 bulan terakhir ini kita di SMP 6 kayak antara penyuluhan terus kayak kita ngasih materi itu gimana menurut Vela? Oke. Menurut saya, kan saya pernah nih diajarin sama kakak-kakak juga. Saya kesannya tuh senang, terus asik sih kakaknya tuh, terus Oke. kan promosiin sekolah juga kan. Nah itu tuh cara promosinya tuh bagus. Oke, thank you. Terus penyampaiannya itu tuh rinci, jelas untuk cara pendaftarannya dan segala macam, fasilitas sekolahnya itu. Terus pesannya ya saya selalu aja sih. Oh iya, makasih ya, kamu juga Iya. saya selalu semoga sukses. Amin. Oke, makasih. Dadah. Dadah. Iya, makasih. Kamu pinter banget. Ya, kami mohon izin untuk minta kesan pesan kami selama di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Baik Mbak Gania dan teman-teman, terima kasih atas kerelaan kalian ya untuk berada di SMP Negeri 6 selama 3 bulan ini ya. 3 bulan ini kesannya ya Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua karena dari kalian, meskipun usia kalian lebih muda daripada Ibu, tapi Ibu jadi banyak belajar dari kalian tentang bagaimana ilmu kesehatan, kemudian tentang bagaimana kita harus memperlakukan pasien kita ya, terutama saat kondisi mereka ada cedera atau sebagainya. Nah, Ibu juga jadi sangat terbantu ketika kalian juga ikut aktif dalam kegiatan sekolah seperti memberikan tablet tambah darah, kemudian mengisi kelas 7, kelas 8, bahkan kelas 9 kalian pun berani ya masuk kelas untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih. Pesannya Ibu untuk kalian, raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Mungkin ada yang pengen ke Jepang, mungkin ada yang pengen ke Eropa dan sebagainya, silakan, karena ibarat hidup itu adalah bergerak. Kalau kita tidak bergerak itu tandanya kita mati. Ya, jadi selagi kalian masih memiliki energi yang lebih, yang banyak, silakan kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggak usah takut sekali-kali kalian keluar dari zona nyaman, karena itu akan sangat bermanfaat untuk kalian ya. Ada sesuatu hal yang memang tidak didapatkan orang ketika mereka tidak berani mencoba, karena kalian akan menang, sudah memiliki poin yang plus ketika kalian berhasil menepis rasa ketakutan kalian. Gitu aja, semangat untuk semua ya. Terima kasih.